Hai guys, assalamualaikum dan selamat sore. Oke. Untuk sore kali ini kita akan menjawab pertanyaan ya, atau ejaan dari salah satu teman kita juga, penonton. Saya nggak tahu subscribe atau tidak, yang penting dia sudah nonton, berarti dia penonton, gitu aja ya. Dan dia mengatakan bahwa jarum antara atas dengan bawah itu fungsinya sama ya, fungsinya sama, nggak ada bedanya. Dan istilahnya apa itu, istilahnya gini, mau ditaruh yang bawah, yang atasnya, atau paling atas, itu sama saja. Mesinnya, tenaganya juga seperti itu. Dan istilahnya minyaknya juga seperti itu, tidak boros, tidak irit, gitu ya. Itu terserah Anda mau menilai yang kayak gimana. Tapi gini, tidak semua orang bisa membuktikan apa yang kamu komenkan ya, dan tidak semua orang berani membuktikan seperti apa yang kamu komenkan, itu ya. Oke, saya ini selain tukang potong rumput, saya juga pomen mesin rumput ya. Yang namanya pomen itu apapun jenis mesin rumput, 2 tak, 4 tak, 23 cc sampai 52 cc itu pasti bisa ya. Kalau tidak bisa ya Anda berguru lagi lah kepada orang yang lebih pandai lagi, daripada Anda komentar panjang lebar salah lagi. Itu kalau saya publikkan mungkin orang lain akan tertawa. Komentar saya itu saya tapis ya, tidak semua orang itu bisa komentar. Kata-kata yang saya tidak menyetujui maka tidak akan terlihat ya. Santai saja, kita tukar pemikiran ya. Tapi kalau tentang istilahnya jarum, saya bisa buktikan keiritannya, keborosannya, tenaganya, jarum bawah, jarum atas, saya bisa buktikan. Oke, saya ada mesin setil, mesin 30 cc. Kan yang Anda maksud mesin 32 cc kan? Jadi saya menyamakan dengan mesin setil 30 cc ya. 32 ini kalau di sini itu termasuk kalangan mesin 30 cc ya. Yang Anda maksud mesin 32 cc ya. Ya lebih baik gini loh, maksudnya gini. Kalau yang namanya jarum itu standarnya di tengah ya. Kalau sudah pindah ke atas itu otomatis sudah dipindahkan. Sebab banyak sedikitnya orang yang kamu bilang itu tahu tentang mesin rumput. Ya, tahu tentang kekuatan mesin rumput, tahu tentang keiritan mesin rumput, dia mesti tahu. Oke? Yuk, sekarang gini, logikanya gini ya. Yuk. Di coil ini ada lubang lonjong kiri kanan ya. Nih. Lubangnya lonjong kiri kanan ya. Nah, nih. Nah. Ini kiri kanan. Oke, lonjong semua. Dan ini pun ada fungsinya, ada fungsinya untuk apa ya. Begitu juga sama dengan istilahnya jarum. Nah. Oke. Jarum. Nah, ini. Jarum ini kan di tengah. Kan ini. Di tengah-tengah kan. Atas tidak, bawah pun tidak, dia tengah-tengah. Yang standarnya mesin rumput itu mesti di tengah. Ya, kalau jarumnya ini sudah di atas, itu berarti sudah dipindah. Gitu, ya. Dimana-mana setahu saya, sepengalaman saya, jenis karburator float yang menggunakan jarum itu mesti di tengah-tengah kalau masih baru ya. Terkecuali kalau sudah dipindah, nanti Anda akan tahu. Jika Anda ingin tahu, coba Anda menggunakan mikroskop, Anda cek calar tidak. Kalau calar berarti sudah dipindah, gitu aja ya. Saya tidak, istilahnya tidak. Sebetulnya saya malas ya bahas-bahas seperti ini. Ini adalah saya anggap salah satu pengadu dombaan ya, gitu aja. Oke, ini. Dan sama juga coilnya ini lubangnya lonjong
Nah ini lonjong. Dan ini di tengah-tengah. Lalu untuk apa fungsinya? Terkecuali kalau Haswana 542 RPS ya, dia memang sudah mati di situ. Fungsinya apa kalau bukan untuk setting? Untuk mencari sedapnya, enaknya gitu. Ya enaknya ini diletak atas atau bawah, yang penting kita tahu settingnya tepat, ya tetap enak gitu ya, sama juga gitu. Oke. Saya juga bisa membuktikan bahwa di atas ini itu lebih irit, di bawah lebih boros. Oke, ini sekarang kita membahas tentang istilahnya boros dan irit ya. Kalau coil ini untuk menyetingnya tidak semua orang tahu. Oke, masalah coil ini nanti kita bahas di video akan datang ya. Yang penting sekarang ini kita tentang ini. Oke, paham? Dan Anda juga bilang istilahnya kalau kekuatan mesin rumput itu sebetulnya ada di blok. Ya betul, itu saya setuju. Apapun jenis mesinnya lah. Apapun mesinnya, bukan mesin rumput saja ya. Kekuatannya itu memang di blok. Tapi kalau bahan bakar tidak mencukupi, apakah bisa laju, kuat? Pastinya tidak dong, ya. Dan cara nyetingnya itu pun kita juga harus tahu, ya. Kalau di atas, ya, di atas mesin menjadi irit, tapi apinya atau pengapian itu harus dikecilkan juga, ya. Jangan istilahnya coilnya standar, tapi ini ditaruh atas, ya nggak seimbang lah. Atau juga di taruh bawah, tapi coilnya tidak dirubah, ya sama juga. Minyak habis gitu aja, tenaganya pun tetap, ya. Jadi kalau Anda ingin mesin bertenaga atau mesinnya itu enak dipakai, ya kita harus bisa mengimbangkan lah antara coil dengan api, ya. Blok kita sudah bagus, mesin kita sudah bagus, tapi kalau minyaknya ini jarumnya di paling bawah, coilnya ini tidak disetting, ya sama saja, tenaganya gitu-gitu aja. Jadi kalau orang yang tidak tahu, ya dianggap sama saja, padahal ini bisa disetting ini. Sebab apa? Lubangnya ini lonjong, ya. Terkecuali kalau mesin injeksi. Mesin injeksi pun bisa disetting apa? Mau minyak boros, minyak irit pun juga bisa. Oke. Intinya gini. Kalau mesin Anda ingin irit dan stabil, maka Anda harus merubah juga kedudukan coilnya ini. Kalau istilahnya di atas, jarum ini di atas, ya kita harus apinya harus kecilkan, jangan sampai apinya besar, ya. Kalau jarumnya ini di bawah, ya apinya harus dibesarkan. Sebab apa? Semakin ke bawah itu minyak semakin boros dan pengapian memerlukan yang besar. Kalau istilahnya pengapiannya kecil, nanti timingnya itu akan mati-mati. Kita harus nge-adjust dulu, timing di-adjust baru stabil. Oke, caranya seperti ini. Kita akan pasang lagi ya. Kita akan buktikan. Kita akan pasang. Oke, kita udah pasang. Oke, kita udah pasang. Sekarang kita hidupkan. Enak kan? Enak. Oke, ini yang standarnya. Ini coilnya saya tidak rubah ya. Coilnya standar. Dan sekarang kita pindah di bagian atas, di bagian bawah. Kita pindah di bagian bawah. Oke, paling bawah ya. Paling bawah ini mesinnya istilahnya minyaknya semakin boros. Saya bisa buktikan nanti ya, terserahlah mau gimana. Oke, ini semakin boros, dan kalau coilnya tidak dirubah maka semakin boros, tenaganya akan semakin hilang. Tenaganya akan semakin hilang, bukannya minyaknya semakin kuat,
terus tenaganya makin kuat juga, ya itu tidak. Kalau koilnya tidak dirubah dan ini ditaruh di paling bawah, tenaganya makin hilang, ya. Oke. Mati. 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 Kita perlu mengejas timing yang di tepi sini. Sebab apa? Minyaknya semakin kuat, pengapian dia tetap, ya. Oke. Makin enak. Enak kan? Dia tidak akan mati. Tidak akan mati. Oke, ini yang paling bawah. Kalau paling bawah minyaknya semakin kuat, otomatis kita juga nyeting timing semakin besar agar mendapatkan pengapian yang semakin besar. Ya, ini koilnya standar, tidak di atas, tidak di bawah. Oke, sekarang kita coba pindah yang paling atas. Nanti timingnya menjadi semakin kuat. Ini kan paling bawah, ini kan paling bawah. Sekarang kita pindah di paling atas. Oke, paling atas, ya. Kita pasang lagi paling atas, ya. Mana nih? Timingnya semakin kuat. Ya. Timingnya semakin kuat. Kalau kita mau merubah yang enak, ya kita harus kecilkan lagi timingnya. Kecilan. Oke, dari situ kita tahu ya bahwa koil dan jarum itu harus seimbang. Kalau yang standarnya kayak gini ya, itu ditaruh jarum paling atas, digunakan itu malah lebih ringan, lebih laju dibandingkan jarum yang tengah itu. Tapi itu ada resikonya juga, tidak semuanya itu asal-asalan kita setting ya. Semakin minyak irit, api kita kecilkan. Jangan mesinnya irit, apinya besar, nanti ring pistonnya itu akan cepat ngeletek ya. Begitu juga kalau istilahnya minyaknya boros, apinya kecil, busi atau piston dalam tuh akan selalu basah dan mesin susah dihidupkan. Oke, nah ceritanya seperti itulah. Oke, untuk pembuktian nih mungkin di video yang episode kedua ya, saya bisa berani buktikan jarum di paling atas dengan coil standar itu akan semakin laju. Kita tes menggunakan tali 30 cm dan 25 cm. Setelah itu kita tes tali 25 cm ya, dengan istilahnya jarum yang paling atas dan paling bawah. Saya yakin jarum paling atas akan menjadi semakin laju, minyak semakin irit. Oke.
Oke, biar Anda paham, istilahnya gini, saya ulang lagi ya. Jika minyak kamu diiritkan atau mesin kamu itu diiritkan, maka usahakan koelnya ini apinya juga dikecilkan. Ya. Tapi kalau minyaknya itu atau mesinnya itu diboroskan, maka apinya koel ini juga harus dikuatkan biar seimbang, biar stabil, biar enak dipakai. Ya. Kalau saya cuman gini ya. Saya kasih saran juga kepada yang komentar kemarin. Kalau Anda berguru dengan orang, ya lihat dulu lah gurunya seperti apa, kemampuannya itu seperti apa ya. Jangan istilahnya asal komen, asal jeplak segitunya. Saya nggak masalah. Saya kalau dapat komen seperti itu, saya lebih suka. Sebab apa? Saya bisa membuktikannya. Kita buktikan besok di istilahnya menggunakan senar. Ya, kekuatannya menggunakan senar. Jarum paling atas dengan jarum paling bawah dengan koel standar tidak dirubah. Saya jamin jarum atas akan menjadi lebih mantap. Ya, akan lebih mantap. Ya, tapi jarum bawah apinya kecil, mesin akan drop, akan low. Gitu ya. Oke. Ya, kita belajar pinter lah ya. Dunia sudah maju, zaman sudah maju, masa kita tetap gitu-gitu aja. Ya, kita belajar jadi orang pintar sedikit lah. Oke, kita manfaatkan sosial media, media sosial, YouTube apa semua kita manfaatkan, kita berbagi tentang pengalaman. Kita nggak perlu istilahnya malu atau gimana, enggak. Seperti saya, kalau ada salah, ya saya minta maaf. Itu adalah pengalaman saya. Oke. Cukup sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Kita sambung part 2. Nah, ini judulnya belajar jadi orang pintar part 1, part 2 dan part 3. Oke?